Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita mau bahas lebih dalam nih satu prinsip kunci dari materi yang Anda bagikan. Kutipan dari The Success PDF. Fokus kita di prinsip ke-20. Berkomitmen pada peningkatan terus-menerus dan tanpa henti. Kedengarannya simpel ya? Tapi kayaknya dampaknya nih wah bisa gede banget. Betul, betul. Ini bukan cuma soal capai target terus udah gitu. Prinsip ini lebih ke perjalanan seumur hidup lah buat jadi versi diri yang lebih baik. Tiap hari. Mirip-mirip sama filosofi Jepang itu loh, Kaizen. Soal perbaikan berkelanjutan. Ah, iya Kaizen. Pernah denger? Nah, sumber Anda kan juga bilang, kalau dorongan buat terus belajar, terus berkembang ini sebenarnya udah ada di diri kita ya. Orang-orang sukses, entah di bisnis, olahraga, seni, katanya mereka semua komit banget nih sama perbaikan yang nggak ada hentinya ini. Tapi, kenapa sih ini penting banget? Apalagi zaman sekarang gitu. Nah ini dia nih intinya. Sumber Anda tuh menekankan banget betapa cepatnya dunia ini berubah sekarang. Teknologi baru, cara kerja baru, ilmu baru, muncul terus kan. Jadi kalau dulu mungkin perbaikan terus-menerus, itu kayak nilai plus. Sekarang ini lebih kayak keharusan deh, biar relevan aja gitu. Apalagi kalau mau unggul, diam di tempat ya, ketinggalan. Masuk akal banget sih. Terus gimana caranya kita menerapkan ini ya? Maksudnya secara praktis gitu, di tengah kesibukan sehari-hari. Rasanya gampang banget kejebak rutinitas kan? Dari tanya ke diri sendiri, rutin, pertanyaan kayak, gimana ya caranya biar ini bisa sedikit lebih baik gitu? Atau apa satu hal kecil aja yang bisa saya pelajari hari ini biar lebih efisien? Atau bisa juga area skill mana nih yang kalau diasah dikit aja dampaknya bisa lumayan? Pertanyaan-pertanyaan gini kan maksa kita berhenti bentar, terus cari celah buat perbaikan. Oh, jadi langkah pertamanya identifikasi area dulu ya. Itu sumbernya kasih contoh banyak juga ya. Mulai dari kualitas kerja, layanan pelanggan, skill teknis kayak komputer, bahkan sampai hal personal ya. Komunikasi, pola asuh, kesehatan, manajemen keuangan juga disebut. Tepat. Nah, kalau areanya udah jelas, baru deh tentukan tindakan spesifiknya. Nggak usah muluk-muluk, sekecil apapun. Misalnya nih, bukan cuma mau lebih sehat, tapi lebih spesifik, jalan kaki 10 menit pas istirahat makan siang. Gitu. Bukan cuma mau lebih efisien, tapi coba satu shortcut keyboard baru minggu ini. Langkah kecil yang konsisten itu efeknya jauh lebih gede daripada rencana besar yang nggak pernah dimulai. Serius. Nah, ini nyambung ke analogi yang menurut saya kuat banget dari sumber Anda, yang disebut margin kehebatan dari bisbol itu. Kayaknya ini benar-benar nunjukin kekuatan perbaikan kecil yang sering kita anggap remeh gitu. Betul banget. Analoginya kan nunjukin kalau pemain bisbol hebat yang batting average-nya 300, itu rata-rata cuma berhasil mukul bola satu kali lebih banyak aja tiap 20 kali kesempatan dibanding pemain biasa yang 250. Cuma beda satu pukulan ekstra. Iya kan? Satu pukulan aja dalam 20 kesempatan. Beda tipis banget secara statistik. Tapi ya itu yang misahin antara bintang sama pemain rata-rata. Gila ya. Luar biasa emang. Ini ngubah cara kita mikir soal peningkatan. Kita sering mikir harus lompatan gede gitu kan, padahal ya itu tadi, konsistensi dalam perbaikan kecil, itu yang ngebangun kehebatan jangka panjang. Persis. Itu intinya Kaizen dan prinsip 20 ini. Bukan soal revolusi tiap hari, tapi evolusi yang stabil. Naik 1% tiap hari mungkin nggak kerasa ya, tapi kalau diakumulasi setahun, wah, bedanya signifikan. Dan ini berlaku di semua area loh, bukan cuma baseball aja. Kuasai skill baru, perbaiki hubungan, kelola uang lebih baik, semua bisa didekati pakai prinsip ini. Prinsip peningkatan kecil, tapi terus-menerus. Tantangan terbesarnya seringkali bukan di apanya, tapi di konsistennya itu loh, melakukannya tiap hari. Jadi intinya buat Anda yang denger ini, apa ya, komitmen sama peningkatan terus-menerus ini tuh bukan soal ngejar sempurna yang, ya ampun, kadang bikin takut duluan. Ini lebih ke kemajuan yang berkelanjutan. Fokus aja jadi sedikit lebih baik hari ini dibanding kemarin. Udah itu aja. Dan yang paling penting, ini tuh sesuatu yang bisa Anda mulai ya sekarang juga. Nggak perlu nunggu nanti, nunggu pas, nunggu momen XYZ. Kaizen itu dimulai dari langkah kecil yang sadar yang Anda ambil hari ini. Di area yang emang penting buat Anda. Oke, sebagai penutup nih, coba yuk kita renungkan bareng-bareng. Kalau Anda harus pilih satu aja,
area kecil dalam hidup Anda, entah kerjaan atau pribadi, yang pengen Anda tingkatkan mulai hari ini. Apa tuh areanya? Dan, nah ini yang lebih penting lagi, apa satu langkah pertama yang paling simple yang bisa Anda lakuin? Ya hari ini juga, buat mulai proses perbaikan itu. Coba dipikirkan.